Sahabat semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di Vanwin channel kesayangan kita semua. Namun kali ini agak sedikit berbeda dari biasanya. Sebagaimana teman-teman atau sahabat ketahui, saya yang biasanya lebih banyak bermain senam kreasi, kali ini akan menyajikan sesuatu yang sedikit berbeda. Jadi ada banyak masukan dari sahabat semua yang dikirimkan via WA maupun via Messenger ke saya maupun di kolom komentar di channel YouTube saya. Banyak yang meminta agar saya membawakan materi terkait senam tera Indonesia. Sahabat semua, sebelum kita lanjut, tidak lupa tentunya salam olahraga, salam tera, sehat, tentram, indah. Bagi sahabat semua, terlebih lagi para terawan dan terawati di seluruh Nusantara. Berbicara olahraga tentu banyak sekali jenisnya. Di salah satu saja kita bermainnya di dunia persenaman Indonesia. Apalagi saya secara pribadi memang bermainnya di senam tera Indonesia. Nah, kenapa ini menjadi penting untuk kita bagikan? Nah, karena mungkin dari sekian banyak dari teman-teman, sahabat yang terbiasa memainkan senam tera, mungkin tidak banyak yang memahami secara teori atau memahami lebih mendalam mengenai apa itu senam tera. Ya, sesuai namanya, senam tera ini adalah senam terapi. Berbicara terapi tentu sangat identik dengan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kesehatan tubuh kita. Namun demikian, sahabatku semua dan terawan-terawati di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang apa saja yang menjadi cakupan dari senam tera Indonesia. Hal ini saya lakukan karena saya melihat belakangan dalam tanda kutip ya, budaya membaca mungkin bagi sebagian orang ya itu sepertinya mulai menurun, tentu juga sebagai dampak dari kemajuan teknologi informatika. Jadi apalagi sekarang sistemnya virtual atau sistemnya daring. Nah, karena itulah saya yang keseharian juga sebagai Kabid Humas Senam Tera Indonesia Provinsi Bali mencoba memanfaatkan media ini untuk menyampaikan dan membagikan seluas-luasnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan senam tera. Jadi saya secara garis besar akan mengambil atau membaca apa yang tertuang di dalam buku panduan ini. Nah, tentu nanti kita akan tampilkan juga tayangan videonya sehingga menjadi lengkap apa yang tertuang di dalam buku ini, kemudian apa yang tersaji di dalam video. Dan harapan terbesar saya adalah bahwa ketika teman-teman melakukan sebuah gerakan di dalam senam tera, teman-teman atau sahabat semua bisa menggerakkannya secara teknis dan tahu manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Karena di dalam senam tera Indonesia, setiap gerakan itu memang difokuskan atau diarahkan pada organ-organ tubuh kita. Oke, kita akan mulai dulu pemahaman mengenai senam tera ini secara umum. Di senam tera Indonesia itu termasuk termasuk jenis senam pernafasan yang mengutamakan pengaturan nafas serta relaksasi tubuh. Jadi di dalam STI itu terdapat 3 unsur gerakan, yaitu gerakan peregangan, gerakan persendian, dan gerakan pernafasan. Nah, nanti gerakan pernafasan ini akan dibagi lagi menjadi pernafasan pokok dan pernafasan lanjutan. Jadi mengapa menjadi penting untuk kita memahami senam tera ini secara lebih mendalam? Dalam praktiknya mungkin sahabat semua kita ketika melewati suatu tempat, kemudian teman-teman melihat
sekelompok orang atau mungkin sekelompok organisasi senam yang sedang melakukan senam tera. Dan memang secara nyata itu memang lebih banyak dilakukan oleh usia katakanlah 50 tahun ke atas atau identik dengan sebutan manula atau lansia. Sehingga image-nya bahwa senam tera itu adalah senam untuk lansia atau senam para orang tua. Dan ini melalui kesempatan ini saya klarifikasi bahwa itu salah total ya. Salah total, bahwa senam tera Indonesia prinsipnya bisa dilakukan oleh semua usia. Nah, kenapa kemudian kita melihat lebih banyak dilakukan oleh para lansia? Karena memang beatnya senam tera itu memang dirancang secara khusus, karena memang diarahkan ke terapi. Nah, harapan kita tentu setelah kita memahami penjelasan demi penjelasan mengenai esensi dasar dari senam tera Indonesia, ini akan semakin membuka cakrawala pandang kita bahwa sesungguhnya senam tera Indonesia ini tidak hanya diperuntukkan bagi lansia atau manula, tetapi untuk semua usia. Nah, nanti kita akan jelaskan dan tentunya dengan peragaan atau penayangan video, termasuk video lengkapnya nanti sahabat semua bisa klik di link yang akan kita share di deskripsi video ini. Oke, pada hakikatnya melakukan STI itu adalah upaya mengoptimalkan asupan oksigen ke dalam tubuh. Jadi inti dari senam tera Indonesia itu adalah bagaimana supaya oksigen itu bisa tersuplai secara maksimal ke dalam tubuh kita. Karena salah satu syarat agar metabolisme tubuh itu bisa berjalan secara maksimal adalah tersedianya asupan oksigen yang memadai. Lebih jauh lagi secara teknis, sesungguhnya senam tera Indonesia atau yang sering disebut STI ini basisnya adalah Tai Chi. Namun demikian telah dimodifikasi serta disesuaikan dengan budaya Indonesia. Nah, secara struktur senam tera Indonesia ini terdiri dari 17 gerakan peregangan, 25 gerakan persendian, dan 20 gerakan pernapasan pokok atau lanjutan. Kemudian untuk memperoleh manfaat yang optimal, disarankan melakukan senam tera Indonesia itu secara rutin 3 kali seminggu. Jadi lagi-lagi saya harus tegaskan bahwa kata tera itu berasal dari kata terapi. Namanya sudah terapi ya. Treatment terhadap tubuh kita tentu harus dilakukan secara teratur dan terukur dan kontinu tentunya. Kemudian STI selain merupakan singkatan dari Senam Tera Indonesia juga sekaligus sebagai motonya. Jadi sehat, tentram, indah. Harapannya dengan melakukan Senam Tera Indonesia nantinya itu sehat secara jasmani, tentram secara kejiwaan, indah di dalam menjalani kehidupan. Artinya ada harmonisasi dengan lingkungan. Kemudian kita akan langsung saja memasuki ke hal-hal yang bersifat teknis dari Senam Tera Indonesia ini, dan saya yakin sahabat semua, apalagi terawan dan terawati sudah terbiasa melakukan ini. Jadi, kalau kita berbicara peregangan, berbicara persendian, berbicara pernafasan pokok, secara teknis saya sangat yakin bahwa teman-teman bisa dan mampu melakukannya. Namun demikian, ada baiknya kalau kemampuan teknis ini kita dukung juga dengan soft skill-nya, dengan kemampuan untuk memahami, untuk mencermati setiap gerakan yang kita lakukan. Sebab apa? Muara dari gerakan itu adalah dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan kita. Jadi ketika kita memahami tujuan dari sebuah gerakan, kemudian kita melakukan gerakan itu dengan baik dan benar, tentu manfaat yang akan kita dapat khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran tubuh kita itu lebih maksimal.
Oke, kita akan memasuki gerakan dasar atau gerakan inti dari senam tera Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah gerakan pokok. Gerakan pokoknya itu atau gerakan fisiknya, mohon maaf, gerakan fisiknya itu terdiri dari gerak lamban, kemudian gerak melingkar, gerak berkesinambungan, gerak ringan dan lentur, serta gerak pengendoran tubuh. Jadi iramanya itu sudah disusun sedemikian rupa dan menjadi sesuatu yang bersifat baku. Oke, kemudian yang kedua itu adalah gerakan mental. Jadi ini kombinasi tadi gerakan fisik, kemudian sekarang di gerakan mental. Gerakan mental atau gerakan daya hayal ini terdiri dari konsentrasi. Konsentrasi dalam gerakan pernapasan pokok dan lanjutan adalah konsentrasi yang tidak terfokus pada satu titik, tetapi merupakan konsentrasi meditasi bergerak, moving meditation ya, atau meditasi dinamis. Bergerak dalam ketenangan pikiran dan berpikir tenang pada saat melakukan gerakan. Jadi ketika gerakan senam tera dilakukan, terlebih lagi pada saat gerakan pernafasan, jadi sambil kita bergerak, kita memfokuskan pikiran kita, tetapi tidak pada satu titik. Nah, inilah yang dimaksud dengan meditasi dinamis. Kemudian unsur yang kedua itu adalah imajinasi. Setiap memainkan gerakan atau jurus pernapasan pokok maupun lanjutan, imajinasi kita harus hanyut terbawa oleh suasana yang disebutkan dalam aba-aba gerakan yang dimainkan. Seolah-olah kita adalah bagian dari keadaan yang diucapkan itu, dan imajinasi kita pun silih berganti seiring pergantian gerakan atau jurus yang dilakukan. Jadi spirit terbesarnya adalah ketika aba-aba senam tera dimulai, misalkan saja memandang rembulan. Jadi kita harus bangun imajinasi kita seolah-olah kita benar-benar sedang memandang rembulan. Sehingga aura kelembutan, aura keteduhan dari rembulan itu bisa merasuk ke dalam jiwa atau ke dalam tubuh kita. Yang tentu saja muaranya adalah meningkatkan kesehatan kita. Kemudian yang ketiga unsurnya adalah seni. Setiap jurus atau gerakan pernapasan pokok dan lanjutan yang dimainkan harus disertai rasa seni. Terutama seni melingkar, lengkungan, dan bulatan. Sehingga rasa dan suasana indah karena seni identik dengan keindahan. Nah, jadi bagian-bagian tersebut memang harus dilakukan secara kumulatif. Sehingga nanti akan terakselerasi dan memberikan dampak maksimal. Baik sahabat semua, terawan dan terawati, kita akan masuk ke panduan teknis. Jadi sebagaimana layaknya olahraga senam lainnya, khususnya senam baku, tentu itu akan diawali dengan gerakan pemanasan. Begitu pula dengan senam tera. Di gerakan pemanasan senam tera itu diawali dengan berlari di tempat, yang selalu dimulai dengan kaki kiri, diawali dengan aba-aba mulai dan diakhiri dengan aba-aba berhenti. Dan selanjutnya setelah gerakan pemanasan kita akan memasuki gerakan peregangan. Nah, mulai gerakan peregangan kita sudah memasuki sikap dasar senam tera. Di sikap dasar senam tera itu adalah membuka kaki selebar bahu dan sejajar. Jadi ini sikap dasar, syarat mutlak. Kalau kita melakukan senam tera, syarat mutlaknya adalah kaki dibuka selebar bahu, telapak kaki sejajar. Sejajar maksudnya ujung jari kaki dan tumit kita, kedua kaki kiri dan kanan itu seperti membentuk dua garis lurus atau angka 11. 11, jadi tumitnya tidak ditarik ke dalam, tetapi dia lurus seperti angka 11. Di dalam gerakan peregangan, gerakan yang pertama adalah dorong tangan ke atas. Jadi manfaat gerakan ini adalah meregangkan otot lengan dan badan. Persiapannya, pergelangan tangan diangkat sambil diputar, lalu didorong ke atas sampai melampaui kedua lengan lurus ke atas di samping kepala.
telapak tangan tetap terjalin menghadap ke atas. Jadi peregangannya, kedua tangan didorong terus sehingga otot-otot lengan dan badan teregang. Ingat, tidak dipaksakan, sesuai kemampuan, sampai aba-aba kembali. Kemudian pelemasan dan relaksasinya, otot dikendorkan, kedua tangan diturunkan sampai ke bawah. Jadi kembali ke sikap awal. Oke, kita lanjutkan. Bagian keduanya adalah dorong tangan ke kiri. Manfaat gerakan ini adalah meregangkan otot lengan dan badan samping kanan. Persiapannya, kedua lengan diangkat, kedua telapak tangan diputar dan didorong ke atas kepala, sambil badan, atau badan itu maksudnya pinggang ke atas, dimiringkan ke kiri. Telapak tangan tetap menghadap ke atas. Kemudian bagian peregangannya, kedua tangan didorong terus sehingga otot-otot lengan dan pinggang samping kanan teregang. Jadi kembali lagi tidak dipaksakan, sesuai dengan kemampuan, sampai aba-aba kembali. Pelemasan dan relaksasinya, otot dikendorkan dan kedua tangan diturunkan sampai ke sikap awal. Jadi kembali ke sikap dasar. Kemudian gerakan peregangan yang ketiga, dorong tangan ke kanan. Nah, ini adalah arah sebaliknya dari gerakan yang tadi. Fungsinya adalah meregangkan otot lengan dan badan samping kiri. Persiapannya, kedua lengan diangkat, kedua telapak tangan diputar dan didorong ke atas kepala, sambil badan atau pinggang ke atas dimiringkan ke kanan. Telapak tangan tetap menghadap ke atas. Peregangannya adalah kedua tangan didorong sehingga otot-otot lengan dan pinggang samping kanan teregang. Tidak dipaksakan sampai aba-aba kembali. Relaksasinya, otot dikendorkan dan kedua tangan diturunkan sampai pada sikap awal. Kemudian gerakan peregangan yang keempat adalah dorong tangan ke depan. Manfaat dari gerakan ini adalah meregangkan otot lengan dan bahu. Persiapannya, kedua telapak tangan diputar dan didorong lurus ke depan badan setinggi bahu. Di lengannya setinggi bahu. Kemudian peregangannya adalah kedua tangan didorong terus, badan tegak, pandangan mata ke depan sehingga otot-otot lengan teregang. Pelemasan dan relaksasinya, aba-aba kembali, otot dikendorkan dan ditarik kembali sampai pada sikap awal. Jadi setiap satu aba-aba mulai, kemudian kembali, itu kembali lagi ke sikap awal. Jadi memang tahapannya dibuat sangat sistematis sehingga sangat mudah untuk diikuti oleh semua usia. Kemudian yang kelima, rentangan tangan ke samping. Fungsinya adalah meregangkan otot lengan samping. Persiapannya, kedua lengan didorong lurus ke samping, kanan dan kiri badan setinggi bahu. Telapak tangan menghadap ke samping, jari-jari menunjuk ke atas dalam posisi serapat mungkin. Peregangannya adalah kedua tangan didorong terus sehingga otot-otot lengan dan telapak tangan teregang. Ingat, tidak dipaksakan sampai aba-aba kembali. Pelemasan dan relaksasinya, ketika aba-aba kembali, otot dikendorkan dan kedua telapak tangan ditarik ke belakang kepala untuk persiapan gerakan selanjutnya. Kita lanjutkan, kemudian gerakan peregangan yang keenam, angkat siku rapat. Manfaatnya adalah meregangkan otot perut dan tricep. Persiapannya, kedua siku didekatkan ke depan sehingga menekan telinga. Lalu kedua siku diangkat ke atas. Pandangan mata ke depan agak ke atas sambil mengangkat leher. Jadi sedikit mendongak ya teman-teman. Kemudian peregangannya adalah kedua siku diangkat terus seoptimal mungkin sehingga otot perut dan tricep teregang. Tapi tetap tidak dipaksakan sampai aba-aba kembali. Kemudian pelemasan dan relaksasinya adalah ketika aba-aba kembali, otot dikendorkan dan siku dibuka, kedua telapak tangan tetap terjalin di belakang dan kedua siku terbuka. Ya, secara detail tentu teman-teman nanti bisa melihat dalam baik dalam video tutorial maupun video panduan. Kemudian kita lanjutkan gerakan peregangan yang ketujuh adalah buka ke belakang. Fungsinya adalah meregangkan otot dada dan belikat. Ini merupakan kelanjutan dari gerakan yang keenam tadi, angkat siku rapat.
Persiapannya, dada dibuka dan kedua siku ditarik ke belakang. Peregangannya, kedua siku ditarik ke belakang seoptimal mungkin sehingga otot-otot dada, pangkal lengan atas, dan belikat teregang. Perut ikut terangkat tetapi tidak dipaksakan sampai aba-aba kembali. Pelemasan dan relaksasinya, otot dikendorkan, kedua tangan tetap dijalin di belakang kepala, kedua siku ke samping. Kemudian kita lanjutkan. Gerakan peregangan yang ke-8 adalah putar siku ke kiri. Meregangkan otot leher dan badan. Jadi gunanya adalah untuk meregangkan otot leher dan badan. Persiapannya, kedua siku lurus ke samping, badan atau pinggang ke atas diputar ke kiri perlahan-lahan. Pandangan mata melihat ke arah siku kiri, lutut tidak diputar. Peregangannya adalah tarik kedua siku seoptimal mungkin sehingga otot leher dan badan teregang. Pandangan mata ke arah siku kiri sampai aba-aba kembali. Kemudian pelemasan dan relaksasi, otot dikendorkan, badan diputar kembali ke arah depan, badan menghadap ke depan, kedua telapak tangan masih terjalin di belakang kepala. Oke, kemudian kita memasuki gerakan peregangan yang ke-9. Diputar siku ke kanan. Meregangkan otot leher dan badan. Jadi gunanya sama seperti tadi, meregangkan otot leher dan badan. Merupakan kebalikan dari gerakan yang tadi. Persiapannya, kedua siku lurus ke samping, badan atau pinggang ke atas, diputar ke kanan perlahan-lahan. Pandangan mata melihat ke arah siku kanan, lutut tidak diputar. Peregangannya, tarik kedua siku seoptimal mungkin sehingga otot leher dan badan teregang. Pandangan mata ke arah siku kanan sampai aba-aba kembali. Oke, kita pelemasannya dan relaksasinya itu adalah otot-otot dikendorkan, badan diputar kembali ke arah depan, badan menghadap ke depan, kedua telapak tangan diturunkan ke samping badan, kembali pada sikap dasar. Baik, kita lanjutkan. Gerakan peregangan yang ke-10 adalah bungkuk lengan ke atas. Fungsi dari gerakan ini adalah meregangkan otot pinggang, lengan, dan bahu. Persiapannya, badan perlahan-lahan membungkuk sampai punggung horizontal. Bersamaan dengan itu, kedua tangan diangkat ke atas, telapak tangan tetap terjalin, kepala rata dengan punggung. Peregangannya, kedua tangan diangkat terus dan diregangkan sesuai kemampuan, sampai otot-otot pinggang, lengan, dan bahu teregang. Kepala tidak mendongak, tetap lurus dengan punggung, jalinan jari tangan tidak diputar. Pelemasan dan relaksasi, otot dikendorkan, badan ditegakkan, kemudian jalinan tangan dilepas, kembali ke sikap dasar. Oke, kita lanjut. Gerakan peregangan yang ke-11, lenturkan badan. Fungsinya adalah meregangkan otot pinggang, lengan, dan bahu. Persiapan, sesuai irama musik, lenturkan badan ke belakang perlahan-lahan, kepala lurus dengan badan. Peregangannya, pertahankan posisi lentur badan seoptimal mungkin, sehingga otot-otot leher, dada, dan perut teregang sampai aba-aba kembali. Pelemasan dan relaksasi, otot dikendorkan, badan ditegakkan perlahan-lahan sampai tegak, kembali ke sikap dasar. Oke, kita memasuki gerakan peregangan yang ke-12. Tekuk lutut kiri. Fungsinya adalah meregangkan otot paha kanan sebelah dalam. Persiapannya, kaki kiri dibuka satu langkah ke samping, tekuk lutut ke depan, kedua tangan di pinggang, ibu jari di belakang, badan tegak, tidak membungkuk, kaki kanan tetap lurus, pandangan mata lurus ke depan. Peregangannya, lutut kiri terus ditekuk ke depan searah juga jari-jari kaki, tidak melebihi ujung jari kaki dan dipertahankan. Kaki kanan lurus sehingga otot paha kanan sebelah dalam teregang sampai aba-aba kembali. Pelemasan dan relaksasi, otot dikendorkan dan lutut kiri diluruskan. Kaki kiri ditarik satu langkah ke dalam dan kembali pada posisi sikap dasar. Selanjutnya, gerakan peregangan yang ke-13, tekuk lutut kanan. Fungsinya adalah meregangkan otot paha kiri sebelah dalam, merupakan kebalikan dari gerakan yang tadi.
Persiapannya adalah lutut kanan ditekuk ke depan, kemudian kedua tangan di pinggang, badan tegak, tidak membungkuk, kaki kiri tetap lurus, pandangan mata ke depan. Peregangannya adalah lutut kaki kanan terus ditekuk ke depan searah jari-jari kaki, tidak melebihi ujung jari kaki dan dipertahankan. Kaki kiri lurus sehingga otot paha kiri sebelah dalam teregang. Jadi maksudnya otot paha kiri sebelah dalam teregang sampai aba-aba kembali. Pelemasan dan relaksasinya, otot dikendorkan dan lutut kanan diluruskan. Kaki kiri ditarik satu langkah ke dalam dan kembali pada posisi sikap dasar. Kemudian gerakan peregangan yang ke-14, lutut kiri ke depan. Fungsinya adalah meregangkan otot betis kanan. Di persiapannya, kaki kiri satu langkah ke depan, kedua telapak kaki tetap searah, kedua tangan di pinggang, ibu jari di belakang, badan tetap tegak, tidak membungkuk, pandangan mata lurus ke depan. Kemudian peregangannya adalah lutut kiri ditekuk ke depan tidak melebihi ujung jari kaki dan dipertahankan, kaki kanan lurus sehingga otot betis kanan teregang sampai aba-aba kembali. Pelemasan dan relaksasinya, otot dikendorkan dan lutut diluruskan. Kaki kiri ditarik kembali sejajar selebar bahu, kedua tangan tetap di pinggang. Kemudian gerakan peregangan yang ke-15, lutut kanan ke depan. Fungsinya adalah meregangkan otot betis kiri. Persiapannya, kaki kanan satu langkah ke depan, kedua telapak kaki tetap searah, kedua tangan di pinggang, badan tegak, tidak membungkuk, pandangan mata lurus ke depan. Peregangannya adalah lutut kanan ditekuk ke depan, tidak melebihi ujung jari kaki dan dipertahankan. Kaki kiri lurus sehingga otot betis kiri teregang sampai aba-aba kembali. Kemudian gerakan peregangan yang ke-16 adalah putar pinggul ke kiri, melemaskan sendi dan otot sekitar pinggul. Jadi cara melakukannya adalah pinggul putar ke depan, ke kiri, ke belakang. Kembali posisi awal, diulang sampai dengan 4 kali putaran. Aba-aba balik arah putaran ke kanan, irama dan lama gerakan sama seperti putaran ke kiri. Oke, kita ke gerakan peregangan yang ke-17. Tekuk lutut rapat. Fungsinya adalah menggerakkan sendi dan otot sekitar lutut dan tungkai bawah. Kedua telapak tangan bersilangan dan memegang lutut sehingga badan membungkuk horizontal. Kemudian kedua lutut ditekuk ke depan, tidak melebihi ujung jari kaki. Luruskan kembali dengan kedua tangan tetap bersilangan memegang lutut. Jadi menekuk dan meluruskan lutut diulang sampai aba-aba selesai. Kemudian badan tegak kembali pada posisi sikap dasar. Jadi dalam hal ini sendi lutut tidak bergoyang. Apabila sewaktu gerakan tekuk lutut ada bunyi pada sendi lutut atau ada bunyi kretek begitu ya, karena mungkin faktor usia, sebaiknya lebih sering melatih gerakan ini. Dengan demikian engkel-engkel sendi lutut itu akan menjadi lentur. Nah, akhir dari seluruh gerakan peregangan di dalam senam tera Indonesia adalah pelemasan otot. Jadi lemaskan sendi-sendi dan otot-otot dengan menggerak-gerakkan badan, kepala, leher, pinggul, bahu, tangan, dan kaki dengan waktu sesuai kebutuhan masing-masing sampai aba-aba selesai. Jadi dengan selesainya gerakan pelemasan ini, maka seluruh gerakan peregangan di dalam senam tera Indonesia juga telah selesai dan akan berlanjut pada gerakan persendian. Sahabatku semua, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa struktur senam tera itu terdiri dari peregangan, persendian, kemudian pernafasan. Nah, pada edisi kali ini kita cukup dulu bahas soal peregangan, mudah-mudahan memberi manfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ingin memiliki materi yang baru saja saya gunakan sebagai acuan, silahkan kasih komentar di kolom komentar. Mungkin nanti kita bisa kirim via email, nanti kita rubah dulu formatnya secara PDF. Atau teman-teman bisa juga browsing di internet, tentu ada banyak sekali informasi mengenai senam tera Indonesia. Di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi, tentu dalam edisi lanjutan dari gerakan ini. Kita akan bahas mengenai gerakan persendian,
Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai gerakan pernafasan pokok tentunya. Tentu dalam penyampaian tadi mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf karena dengan segala keterbatasan juga. Jadi modal saya cuma satu, semangat berbagi, sehingga pengetahuan itu bisa menyebar seluas mungkin dan pada akhirnya kita bisa bergerak dan melangkah bersama menuju sehat, tentram, indah. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam olahraga, salam tera, sehat, tentram, indah. Yes. Senam tera mulai. Lari di tempat. Gerakan peregangan. Kaki dibuka selebar bahu dan sejajar. Jari tangan dijaring di depan badan, telapak tangan menghadap ke atas. Dorong tangan ke atas. Kembali, dorong ke kiri. Kembali, dorong ke kanan. Kembali, dorong ke depan. Kembali, rentangkan ke samping. Kembali, angkat siku rapat. Buka ke belakang. Putar ke kiri. Kembali, putar ke kanan. Kembali, bungkuk lengan ke atas. Kembali, lenturkan badan. Kembali, tekuk lutut kiri. Kembali, tekuk lutut kanan. Kembali, lutut kiri ke depan. Kembali, lutut kanan ke depan. Kembali, putar pinggul ke kiri.
Balik arah. Tekuk lutut rapat. Selesai. Lemaskan otot.